Sebenarnya kalau ada kolaborasi atau misalnya Pak Edi menyerahkan dengan Pak Kodrat menyerahkan keseluruhan kepada Pak Bobi, Bapak setuju juga? Kau mau main di PSMS, oke, segini kontrakmu segini, ini segini, ini begini. Sudah ada deal kan gitu. Itulah bagian siapa itu? Iya. Bukan lagi kita kan. Betul. Jadi yang menyetujui itu siapa? Iya. Sudah oke, cocok ini. Jadi jangan ada istilah bahasa nanti di luar seperti orang ini dia datangkan pemain nanti dapat komisi atau ini yang nggak boleh. Iya. Ini yang paling pantang. Nah, misalnya Pak minta maaf nih. Ya. Adalah misalnya tuduhan, Bapak berani menjawab, Bapak sama sekali tidak ada mengambil fee, misalnya bayar 1M sekian persen sama Bapak. Misalnya kan ada kecurigaan, misalnya ini Pak King nih pasti cari cuan dari sini nih gitu. Nggak ada sama sekali Pak ya. Nggak usah cerita itu dongan-dongan. Nggak usah cerita itulah. Itu kan cerita busuk itu. Iya. Itu cerita nggak masuk akal itu. Iya. Iya kan? Itu cerita. Itu orang-orang yang makannya nggak cukup. kita masih tinggal di era Polonia. Betul. Masih makannya nggak cukup. Artinya nggak usah berpikir terhadap itu. Dan saya pikir kalau kalangan orang kebun bunga, kalangan supporter yang lain pasti mengetahui siapa Waking. Tapi kalau yang belum mengenal mungkin berpikir mencari uang di PSMS salah. Kalau mencari, sekali lagi saya katakan, kalau mencari uang di PSMS itu salah. Iya kan? Cepat-cepatlah kau angkat kaki dari PSMS. Kalau dia cari uang di PSMS, cepat-cepatlah kau angkat kaki dari PSMS. Itu jelas. Tapi kalau kau mau berbuat di PSMS, silakan. Ini rapat ke PSSI, rapat ke Jakarta, kita biaya sendiri. Mana ada mau minta uang sama siapa? Aku tanya, apa nggak minta uang kita? Malulah. Predikat kita kayak gini minta uang. Jangan kita naik Fortuner kalau gitu. Kantor pajak nih Mak. Jangan kita naik mobil mewah kalau masih minta. BK pun 2 digit Pak ya, berarti kan pajaknya jelas tuh Pak ya. Jadi ya itulah harapan kita Pak. Terhadap kawan-kawan supporter, bukan supporter sih, terutama netizen ya. Yang anak-anak, jadi cobalah berpikir yang lebih bagus untuk ke depan bagaimana PSMS ini supaya lebih baik. Harapan kita setelah ada pertemuan nanti dengan Pak Edi, tadi sudah disampaikan dengan Pak Bobi, yaitu tadi ke depan saya sudah lihat itu. Sekarang ini kan 18 tim Liga 2 dari 22, degradasi 3 tinggal 18. Kemudian nanti naik 8 tim yang naik, ya kan? Berarti 8 tambah 18 26 kan? 26 tim Liga 2 nanti. Ini seperti apa? Ini tentu dibagi dalam 3 grup. Nah, di grup kita ini nanti grup 1 lah katakan, atau grup barat, bagilah 9 tim. 988 atau bagaimana kan? Ini nanti ke depan kan cukup berat. Karena kita juga mengharapkan tetap stadion teladan. Nah, stadion teladan nanti kalau diperbaiki, kita mau bertanding di mana? Itu juga karena memang ada sudah diperbaiki Pak ya. Jadi kayak kemarin, kok sekarang pengurus PSMS baru sibuk. Ini mau liga baru lampunya hilang, ini begini. Memang kondisinya pada saat itu begitu kan gitu. Semua kan sudah tahu. Jadi seolah-olah urusan Pemko pun, urusan stadion teladan pun kita disalahkan, kan gitu. Tetap makanya kalau untuk menyalahkan seseorang itu gampang. Saya berangkat ke Jakarta, saya urus perintah dari pimpinan, saya urus ini untuk menentukan jadwal pertandingan pun kita minta. Harus gitu. Jadi ada pendekatan kita dengan orang LIB, pendekatan kita dengan orang PSSI. Kita minta supaya PSMS mainnya lawan si ini dulu, main lawan si ini dulu. Jangan langsung main lawan Semen Padang, langsung main lawan Sriwijaya. Kita minta itu kayak gini supaya kita dapat poin dulu. Supaya untuk ini kita lolos sampai 8 besar kan. Kemudian belum lagi kemarin kan sangat sedih kita masalah non teknis. Jadi sepak bola kita ya seperti itu. Masih seperti itu. Nah, non teknis ini harus betul-betul dijaga. Kita bilang tidak, bohong itu bilang tidak. Tapi tetap ada.
Tengoklah, jelas si Rohim diganjal begitu, dijatuhkan begitu, itu tidak free kick. Iya. Nah, ya itu tadi kan gitu. Nah, apa mau kita bilang? Iya. Keputusan wasit mutlak, Iya. sehingga kita kalah. Nah, evaluasi dari pelatih sendiri Pak, ada nggak Pak dengan kekalahan kemarin? Ada nggak seperti itu? Misalkan pasti ngobrol sama Pak Edi atau Pak Kodrat sebelum, mungkin mudah-mudahan Pak Bobi juga bisa bergabung gitu. Gimana kira-kira? Ada nggak misalnya pelatih Coach Uwak memberikan gara-gara ini gitu, atau gimana kira-kira? Ya, artinya kan kita sudah lihat kerja dia. Ya. Jadi laporannya juga sudah ada. Oh, sudah ada. Inilah laporan tim PSMS dari manajer dan pelatih. Oh, di sini. Oke. Ini laporannya. Inilah nanti untuk bahan evaluasi kepada Pak Edi dan Pak Kodrat dan mungkin Pak Bobi juga sekalian kan gitu. Iya. Artinya kalau kemarin Uwak lah katakan sudah membawa PSMS sampai maju ke 8 besar, kemudian kita stop di situ dan gagal, tidak masuk Liga 1. Mungkin untuk musim ke depan ya kita coba cari pelatih yang lebih berkualitas, yang bisa punya ini, bisa saja kan. Nah, tapi keputusan itu kan bukan di tangan kita. Betul. Kita ini kan urusan sekretaris saja. Ya. Urusan surat menyurat yang mudah-mudahan sampai hari ini tidak pernah ada kendala. Nah, itu tanggung jawab saya. Siap. Tapi kalau urusan tim, ya bagian tim lah, ada manajer, ada sektim, ada juga. Ada macam-macam lah di situ kan. Nah, yang mengelola tim kan gitu. Bukan urusan ini. Jadi kita kadang-kadang sedih ya karena urut dada aja ya. Mana manajemennya bobrok. Iya. Mau manajemen seperti apa kan gitu. Memang kita lihat kita seperti ini. Bagaimana dengan kemarin Sulut? Bagaimana dengan PSIM Yogyakarta? Iya. Bagaimana dengan Sriwijaya? Sama nasibnya kan? Iya. Artinya memang dari awal sudah diplot. Siapa? Yang masuk itu sudah tahu. Oke. Persis Solo, Dewa, sama apa satu lagi? Yang kemarin 3 itu yang lolos kan? Rans. Nah, ini memang sebelum liga bergulir itu sudah diplot. Oke. Nah, jadi itulah yang mereka kerjakan, bagaimana caranya. Nah, nyata-nyata kita yang kena di saat terakhir lawan Dewa. Ya kan? Bola yang sudah ditangkap Rohim bisa bola itu lepas, dia isahkan itu gol. Padahal itu menjadi bola free kick. Tapi itulah sepak bola kita. Pak, untuk ngobrol sendiri dengan Pak Kodrat dengan Pak Edi kapan ada jadwalnya nggak Pak kira-kira? Ya, kebetulan kan beliau-beliau ini juga lagi sibuk. Nanti kita minta waktu melalui Pak Mulyadi. Nanti biar Pak Mulyadi lah yang melaporkan ke Pak Edi. Nanti yang untuk Pak Kodrat biar saya. Sehingga nanti biar ketemulah mereka antara Pak Edi, Pak Kodrat dan Pak Bobi untuk membahas bagaimana PSMS ke depan supaya lebih berprestasi. Sekali lagi saya katakan, siapapun dia yang mau mengelola, it's welcome, silakan. Jadi nggak perlu musik kita, musik ini, musik siapa jadi, silakan, nggak ada masalah, nothing tulus. Karena kita di sini bukan mengharapkan sesuatu, tapi mengeluarkan. Anda sudah lihat ini kan, bagaimana kotornya ini, dan ini kan mesti dibersihkan. Dibersihkan berarti apa? Duit lagi? Ya, itu dia. Nah, siapa yang mengeluarkan duit? Saya tanya, siapa yang mengeluarkan duit? Waking lagi. Ya, aku bukan membela dongan-dongan, tapi kemarin motong pokok aja duit Pak King keluar. Semua nanti urusan keran air, urusan ini, urusan itu kan. Jadi itulah dia. Tapi kita juga ngerti. Ntar Pak, ini kursinya agak bermasalah. Oke Pak, lanjut Pak. Keinginan netizen seperti itu kan gitu. Karena mereka ingin perubahan, boleh, siapa aja boleh melaksanakan itu. Jadi intinya kalau Bapak pribadi sebenarnya kalau ada kolaborasi atau misalnya Pak Edi menyerahkan dengan Pak Kodrat menyerahkan keseluruhan kepada Pak Bobi, Bapak setuju juga? Ya, itu kan tingkat pimpinan, kita nggak bisa bilang setuju nggak setuju. Iya kan, karena kita nggak punya wewenang terhadap di situ. Tapi sekali lagi saya katakan, apa yang sudah dikerjakan dan diperbuat oleh Pak Edi selama hampir dari mulai beliau pangdam sampai hari ini luar biasa. Luar biasa kan. Jadi uang dia, pikiran dia, segala macam yang dia jaga bahwa PSMS itu masih eksis dan masih bisa ikut kompetisi. Luar biasa. Beliau lah itu. Bahkan jadi, tempat lain mungkin udah nyerah mungkin. Ya itu tadi. Nah, ini tinggal kita kolaborasikan aja dengan Pak Bobi kan. Mungkin Pak Bobi bisa menambah nanti
dari segi bantuan dananya, sponsornya, Iya. tentu kan secepatnya kita akan masuk ke Liga 1. Amin. Masuk ke Liga 1 juga kan dengan materi. Ya, betul. Materi dan dana. Iya. Iya kan, baru terakhir doa. Ya. Jadi kalau ada materi, dana, semua ini lengkap, doa kita bagus ya, masuk kita Liga 1. Pak, gosip-gosipnya kapan sih Liga 2000 lagi tahun ini, Pak? Musimnya? Nah, ini dia yang paling penting. Jadi begini, kalau kita lihat kalendernya ini sekarang kan Liga 3 lagi berputar. Ya. Nah, tentu ini akan selesai Maret. Ya. Nah, sebelum nanti masuk bulan puasa, ini selesailah semua. Oke. Kemudian selesai Lebaran nanti mungkin diadakan kongres. Oke. Kongres tahunan PSSI. Bulan 6, bulan 7 berarti Biasanya itu, Pak? Mei, Pak. Mei, Oh, Mei, bulan lima ya. habis Lebaran Mei. Jadi di Mei itu sudah diagendakan kapan kompetisi itu akan berputar. Oke. Jadi idealnya sih kalau bisa Juni, tapi Oke. paling lambat Juli. Siap. Tergantung apa nanti kalender AFC dan FIFA oleh PSSI kan gitu. Oke. Jadi kalau memang itu semua bisa running well, ya saya pikir Juli sudah bisa kita laksanakan. Jadi Oke. jadi setidak-tidaknya pembentukan tim dilaksanakan katakanlah Maret ini, nanti off untuk puasa dan Lebaran. Ya. Selanjutnya sudah tinggal jalan lagi. Oke. Mulai didatangkanlah pelatih, Ya. pemain dan lain sebagainya sambil dibentuk tim menuju ke Liga 1 yang akan datang Ya. dengan pembentukan tim lebih awal. Oke. Pak, sedikit Pak, kalau untuk gaji-gaji pemain sendiri udah tuntas semua, Pak? Gak ada masalah lagi? Saya pikir kalau mengenai gaji pemain PSMS sampai dengan Desember 2021, Ya. semua udah beres. Sudah clear ya? Clear. Ini kan laporannya ada. Iya, iya. Dan ini kan ada di apa? Akuntan publiknya, laporannya ada, kantor akuntannya ada. Oke. Darwin Meliala kan. Oke. Jadi semua sudah ada di sini, sudah tersusun. Jadi semuanya sudah terbayarkan. Nggak adalah kita juga mau berutang kepada pemain karena mereka juga mengeluarkan keringat. Ya. Cuma kemarin sedikit miskomunikasi dengan pemain kita kan, Ya. Rahmat Hidayat, tapi sudah beres juga, nggak ada masalah. Oke. Artinya dia berhitung, aku kan segini karena waktu DP-nya itu dia tanda tangani segini. Oke. Cuman perjanjian kontrak berakhir di Desember. Iya. Nah, sedikitnya molor jadwal kita, ya kan, artinya cuma seminggu lah. Oke. Seminggu itu ya udah bisa dimengerti sama Rahmat Hidayat. sedikit. Nah, Jadi intinya udah clear, Pak ya? clear, nggak ada masalah. Jadi semua pembayaran gaji pemain semua udah clear, sudah beres. Oke, Pak. Kira-kira apa, Pak, kalimat terakhir Bapak tentang netizen-netizen yang apapun yang terjadi, King harus out? Nggak ada cerita, nggak ada masalah. Itu kan mereka itu kan kurang mengerti kondisi PSMS. Jadi kalau yang sudah mengerti kondisi PSMS, saya pikir nggak ada masalah. Oke, Pak. Karena mereka belum mengerti, kemungkinan mereka juga Masih dengar-dengar cerita orang gitu, Pak? artinya kan mereka masih anak-anak. Oke. Dan juga mereka kepinginnya PSMS ini bagus. Memang, iya kan. Cuma membuat PSMS bagus ini kan harus tentang hal-hal yang negatif. Saya pikir nggak ada masalah. Cuman kadang jangan sampai kesara. Oke. Kadang-kadang berlebihan kali juga makian-makian yang Gak bagus juga, Pak ya? ya bukan larinya ke sara gitu ya. Kebetulan ada yang lari ke sara, saya nggak terima. Oke. Karena masalah agama, ras, suku, Oh. ya kan. Apalagi nanti dibilang macam-macam lah. Itu nggak cocok. Ya. Tapi kalau hanya urusan misalnya yang umum-umum silakan. Siap. Orang kan sekarang jangankan kita, presiden aja dikritik. Iya, betul. Ya kan, semua bebas kan. Ya, ya. Kita juga mengerti terhadap itu. Kalau udah menangnya PSMS nggak ada kritikan itu. Ya kan, karena kalahnya PSMS kritikan itu ada. Kemarin kita menang bagus. Waktu tahun lalu kita pakai dream team bagus, semua bagus. Nggak ada. masalah kan. Cuman kompetisi nggak jalan. Ya itu apa boleh buat, rugi 7,5 M. Yes. Nah, rugi 7,5 M itu uang siapa? Iya. Kan rugi. Nah, uang siapa? Dari mana uangnya? Maunya juga netizen juga berpikir, kita yang keluar uang setengah mati gini masih di. Jadi memang pernah saya dapat ilmu dari Pak TD Pardede Siap. bahwa seberapapun uang kita di bola ini tetap habis. Karena ini makanya yang ngurus bola ini kan harus orang gila. Iya itu tadi. Karena kita menang lah PSMS. Apa yang kita dapat? Iya. Hanya kepuasan. Iya. PSMS menang. Oh hebat, bangga. Kita nggak dapat apa-apa.
Yang dapat justru pemain lebih banyak, Pak. Nggak ada apa-apa, kita keluar uang. Begitu dia, Bang King, bonus lah, tambah lah, inilah, itulah, ajak makan lah, bla bla bla. Nah begitu kita kalah, kita kena maki, ya kan? Sudah kena maki, dilempar, dirusaki kantor semua, tengok. Jadi itulah kondisi memang sepak bola kita seperti itu. Memang mereka tidak terima kalau timnya kalah, tapi kalau timnya menang, terima ya mereka senang gitu, malah bonus. Supporter juga kan. Yang lain kita kasih lah, Bang King bantulah kami ini nonton kayak kemarin, yang di Jawa itu semua, yang berangkat mau kelompok sport kita bantu, semua kita bantu semua, sampai 100 tiket itu kita minta dari PSSI untuk supporter kita, iya untuk nonton itu kan ada jatah 100, kita urus, saya yang ngurus itu di PSSI supaya mereka bisa nonton, sampai sebegitu jauh lah kita pikirkan bagaimana fans supporter kita ini bisa menyaksikan PSMS. Sama nikmati lah Pak ya. Ya itu dia. Ya. Oke Pak, siap. Jadi intinya Pak, dengan masuknya Pak Bobi mungkin, jadi Bapak juga ya mendukung lah apapun keputusan dari 3 pentolan di sepak bola kita saat ini lah ya Pak ya. Jadi mereka duduk sama, mereka akan memikirkan, mungkin bisa juga nanti dibuat seperti penggalangan dana atau bikin mencari dana lah, penggalangan dana, panggil pengusaha buat ini dinner atau kayak dulu pernah Pak Edi buat kan, buat saja Pak. Jadi dari situ bisa dapat uang. Nah nanti kan sekarang di PSMS kan ada bagian keuangan, ada bagian accounting, ya mereka yang pegang kan gitu, masuk ke rekening. Maunya pimpinan kita semua keuangan itu transparan dan sampai hari ini keuangan PSMS transparan. Saya berani jamin. Pak, ini intinya gini Pak, ketika muncul kata kalimat profesionalisme, maka semua harus di-hire kan, dibayar gitu ya Pak ya. Itu dia. Misalnya Pak, ternyata kolaborasi 3 pentolan sepak bola kita berhasil. Bapak juga misalnya diangkat ini Pak. Misalnya, masuk lagi lah Saudara King di manajemen. Kita punya fee sekian. Gimana kira-kira Pak langkah tersebut? Artinya itu kita lihat ke depan nanti. Jadi kita nggak usah bicara dulu. Yang penting kalau menurut saya bagaimana ketiga pimpinan ini, mau keempat, mau kelima, tambah lagi yang lain semua mau ikut lagi nanti mulai Kapolda, Kapangdam semua ikut aja. Mikirkan PSMS kalau memang bagus kenapa tidak? Siap. Kan gitu kan. Artinya demi bagus nggak usah kita mikirkan belum apa-apa mikirkan duit. Belum apa-apa mikirkan duit. Kerja pun tidak, apapun tidak. Nah, itu yang salah. Saya nggak sependapat itu. Siap. Ya kan? Tapi intinya Bapak, jadi bagaimana seperti saya ini cari 10 orang lagi. Fair kan? Fair kan? Cari 10 orang lagi. Ayo sama-sama kita bantu. Kau bisa bantu apa? Kau bisa bantu madu. Aku bisa bantu aqua. Sini bisa bantu ini kan contohnya gitu. Jangan semua ke Pak Edi sikit-sikit Pak Edi sikit-sikit Pak Edi kan. Masalah aqua pun Pak Edi kan. Iya kan malu kita. Apapun gunanya kita di sini kalau kita artinya nggak bisa membantu PSMS, angkat kaki keluar. Jelas saya katakan, kalau nggak bisa bantu PSMS, go out, angkat kaki keluar. Tapi intinya Bapak tetap setuju ketika misalnya ada arus profesional yang coba dibangun ya Pak ya. Bangun bagus. Tunjuk marketingnya siapa, tunjuk auditornya siapa, tunjuk bagian hukumnya siapa, tunjuk bagian ini kan ada itu. Jadi perusahaan lah, PT lah namanya kan PT ya. Jadi kalau udah PT semuanya itu harus profesional, orangnya taruh. Ya itu tadi bantu saya. Kayak saya ini cari 10 orang lagi. Dan kalau bisa jangan digaji dulu. Siap. Ditengok dulu kinerja. Kinerjanya lihat. Jangan belum apa-apa minta gaji, minta ini. Kita nggak kita keluar uang aja masih dimaki. Siap. Apalagi terima duit. Kita nggak usah terima duit. Kebetulan sudah cukup. Iya. Jadi rencana udah 2 tahun ini nggak open house Pak rumah, nggak ada rencana open house? Ada open house. Kemarin ada open house. Oke Pak. Siap itu aja mungkin Pak. Makasih banyak Pak. Terima kasih sehat-sehat semua ya. Amin Pak. Makasih banyak Pak. Mudah-mudahan semua sehat-sehat.